Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bareng Kang Sep. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga baik saja ya. Mau tahu nggak teman-teman? Ini mau bikin apa saya? Saya udah siapkan ini beras ketan kurang lebih 1,5 kg ya, atau 150 gram. Lalu saya ini si beras ketannya saya kasih air dan ini mau dicuci ya teman-teman. Jadi dicuci sebentar dan direndam kira-kira 15 menit ya teman-teman ya. Ini udah dicuci, direndam dulu gitu teman-teman. Lalu ini udah ditiriskan, akan saya tambahkan garam ya setengah sendok teh teman-teman. Jadi biar ada rasa-rasa sedikit dan langsung diaduk ya, diaduk rata. Lalu teman-teman saya siapkan ini daun pisang yang sudah saya bagi-bagi dan ini sudah saya lap ya, karena si daun pisang ini cenderung suka ada kayak debu-debunya putih ya. Dan ini ada kurang lebih ada 30. Dan saya siapkan juga ini tusukan gigi ya teman-teman. Tusuk gigi ataupun semat, dan ini ada satu simpul daun pandan ya teman-teman ya. Jadi ini untuk nanti merebusnya. Oke teman-teman, bagaimana proses selanjutnya teman-teman? Lanjut teman-teman, di sini saya akan siapkan ini si daunnya. Jadi daunnya ini harus dibentuk dulu kayak lipatan segitiga ya teman-teman. Jadi ujungnya sedikit agak ditekan biar tidak ada lubang ya teman-teman. Jadi di ujungnya tuh tidak ada lubang biar tidak bocor. Nah ini posisinya udah begini, udah rapi. Lalu ini dikasih diisi ketan ya. Ini kurang lebih 2 sendok atau menyesuaikan tempat daunnya ya teman-teman. Kalau agak besar mungkin bisa lebih. Dan langsung ini dilipat. Nah, dilipat sambil ditekan-tekan ya teman-teman. Dilipat, ditekan-tekan biar biar tidak bocor dan kenceng ya. Maksudnya kenceng dah. Nah, kayak begini tuh dilipatnya. Jadi bentuk segitiga dan ini sambil ditekan juga ya. Jadi biar nantinya membentuk segitiganya bagus gitu teman-teman. Nah, udah ini langsung aja dikasih semat. Pakai tusuk gigi, ini ditusuk, jangan hati-hati ya, maksudnya awas hati-hati kena tangan nih tusuk giginya. Nah ini kira-kira begini teman-teman. Jadi ini semuanya terus begitu teman-teman. Jadi dibikin daunnya dibikin segitiga dulu, bikin kayak kuncung gitu, terus ujungnya ditekan biar tidak bocor. Nah, ditahan dan diisi kembali si beras ketannya. Ada yang 2 sendok, ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi tergantung ini lebar daunnya teman-teman ya. Dan ini di sini tuh termasuk ini makanan mahal. Di sini tuh daun mahal ya. Jadi di Jepang ini saya kebetulan ada daun dikasih ataupun bekas acara. Jadi ini mahal sekali teman-teman daun di sini. Kira-kira 30 ini hampir mau 100.000 nih kurang lebih nih, 30 lembar begini ya daunnya. Tapi ya beginilah ciri khas makanan Indonesia, emang mahal ya. Kalau di negeri orang tuh lebih mahal karena lebih otentik, bahan-bahannya juga lebih mahal. Oke teman-teman, jadi begini ya. Nah ini udah begini, udah bagus tuh, dirapatkan lalu disemat. Untuk nyematnya terserah, yang penting si ujung daunnya bisa mengunci ya, tidak lepas gitu teman-teman. Dan ini emang ada yang ngidam ini minta kue ini dari bahan ketan ya. Oke teman-teman, lanjut. Dan ini hasilnya teman-teman. Nih ada berapa? Ada 30 ya kurang lebih, 30 pieces. Dan ini saya daun pandan disimpulkan di situ, langsung saya taruh ini di panci kukusan atau panci rebusan ya teman-teman. Nah, terus saja semuanya disimpan di situ ya, ditaruh. Ya ini nanti akan ditambahkan air teman-teman. Dan ini tadi ada lebih ya teman-teman, jadi saya ini pakai plastik saja yang lebihnya karena nggak cukup daunnya. Ada lebih ketannya ya, tidak apa-apa teman-teman. Jadi itu
buat makan sambilan ya. Lalu tambahkan air teman-teman. Jadi air sampai merendam ke semuanya permukaan ya. Nah, tambah lagi biar benar-benar terendam. Jadi terendam sama air. Nah, ini sudah terendam. Lalu ini direbus dan nyalakan api. Nah, dari sini mulai nyala api 15 menit ya teman-teman. 15 menit langsung direbus. Nah, begitu ya. Jadi 15 menit pertama direbus. Nah, biarkan 15 menit pertama direbus ya teman-teman. Nah, ini sudah 15 menit sudah. Jadi ini sudah direbus 15 menitan. Lalu si apinya dimatikan. Jadi apinya dimatikan dulu teman-teman. Dan biarkan itu tertutup. Ditutup kembali kurang lebih 60 menit ya teman-teman. Tidak pakai api ya. Nah, teman-teman, kita lihat. Nah, ini yang 60 menit tadi didiamkan, tidak pakai api dan udah padat ya, dengan sendirinya padat ke seluruh permukaan bungkusannya itu si ketannya. Dan ini direbus kembali 10 menit ya teman-teman. Jadi ini untuk mematangkan ya 10 menit. Nah, direbus kembali. Oke teman-teman, ini 10 menit yang kedua sudah, lalu dibuka dan dimatikan lagi apinya teman-teman. Nah, dimatikan apinya dan diamkan kurang lebih 30 menit sampai nanti ditiriskan, sampai nanti mau disajikan. Jadi ini terakhir ya teman-teman ya. Di sini saya mau bikin ini kuah gulanya udah saya siapkan, itu air 250 ml, tambahkan gula aren kurang lebih 200 gram, lalu daun pandan, dan ini sudah benar-benar mendidih. Dan biar lebih karamel, tambahkan gula putih atau gula pasir 2 sendok makan ya teman-teman. Jadi nanti hasilnya akan karamel, sedikit mengental juga ya. Itu ya teman-teman. Jadi ini sambil nunggu si tadi kue lopisnya tiris, lalu tambahkan ini larutan tapioka 2 sendok makan. Jadi ini biar udah dinginnya benar-benar mengental ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lanjut. Dan inilah teman-teman hasilnya. Jadi waduh bagus sekali ya. Dan ini segitiga. Jadi ini kue lopis teman-teman namanya. Dan udah saya siapkan nih kelapa parut. Kelapa parut yang sudah dikukus pakai garam. Jadi sudah tidak asing lagi ya teman-teman, kue lopis. Pasti teman-teman udah pada tahu, pada paham. Cuman ini caranya tuh agak berbeda cara ngerebusnya, karena saya ini ketannya lebih cepat lembek ya. Jadi ya itu tadi sistemnya, ada awal 15 menit terus 10 menit. Nah, ini bagus tuh hasilnya tuh ya. Cantik sekali ya teman-teman. Jadi sematnya dibuka. Nah, hasilnya benar-benar cantik. Dan kalau mau pakai warna bisa dipakai warna ya. Ada pasta pandan, dan ini udah saya campurkan dengan kelapa parut. Jadi tambah enak ya. Oke teman-teman, langsung saja disajikan. Ini penyajiannya saya cukup 3 biji saja, karena ini untuk keperluan foto aja teman-teman. Lalu tambahkan taburan kelapa ya, kalau kurang bisa ditambahkan. Dan tambahkan ini saus kincanya atau saus gula aren. Nah, ini secukupnya. Kalau yang suka manis silahkan ditambahkan kembali ya. Oke teman-teman, jadi ini nampak kayaknya wah enak sekali, sedap sekali itu teman-teman. Dan sebelum diicip sedikit kasih garnish ya, daun pandan biar wangi. Nah, ini dikasih garnishnya daun pandan ya, kira-kira begitu teman-teman. Jadi ternyata bikin kue lopis ini gampang-gampang susah, tapi cukup mudah sebetulnya. Cuman ini karena tekstur ketannya agak kurang, jadi caranya beda. Nah, ini saya coba ya teman-teman. Oke teman-teman, saya sisihkan dulu nih bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim teman-teman. Kayaknya nih kemecer ya, saya belum apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim.
Mari makan teman-teman. Emang rasanya tuh enak, legit ya teman-teman, legit apa legit lah. Itu sama ada kelapa, ada apa ini? Pokoknya dijamin enak sekali. Mantap. Jadi ada kelapa parut, ada gula aren, itu ciri khas sekali ya kue lopisnya. Oke teman-teman, sampai di sini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.